live streaming YouTube 24 jam UFA Live 24. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, yaitu meyakini bahwasanya ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang diturunkan oleh Rabbul Alamin, pencipta kita semua, yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita semua, yang telah menyiapkan balasan di akhirat kelak. Kita beriman, ini syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, berharap pahala. Ketika berpuasa dia berharap pahala sehingga dia semangat, tidak bermalas-malasan, karena dia tahu di balik puasa ini ada pahala yang banyak. Bukan sekedar melaksanakan ibadah puasa karena tidak enak sama orang lain atau karena hanya sekedar rutinitas tahunan, tidak, tetapi ihtisaban, benar-benar berharap pahala, baru dia akan mendapatkan ganjarannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Siapa yang tidak memenuhi dua persyaratan ini, imanan wa ihtisaban, beriman dan ihtisab, maka tidak akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan memperkuat ihtisaban agar puasa kita diterima dan mendapatkan ganjaran yang besar. Maka seorang berpuasa dengan ihtisaban, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini akan kita sampaikan beberapa keutamaan puasa, sehingga ketika seorang berpuasa dia menghadirkan dalam dirinya tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Di antara keutamaan berpuasa, bahwasanya puasa akan menghapuskan dosa-dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dosa-dosa atau fitnah yang menimpa seorang lelaki sehingga menimbulkan dosa-dosa terkait keluarganya, itu gara-gara sikap yang salah terhadap keluarganya dia terjerumus dalam dosa. Mungkin saking sayangnya kepada anak istrinya, maka dia terjerumus dalam dosa-dosa. Atau terkait dengan hartanya, mungkin karena cintanya kepada hartanya, mungkin dia terjerumus dalam dosa-dosa. Atau terkait dengan tetangganya, mungkin dia tidak pandai dalam bertetangga, mungkin dia berbuat zalim kepada tetangganya, mungkin dia berbuat salah kepada tetangganya. Dosa-dosa tersebut bisa diampuni dengan berbagai amal saleh, di antaranya kata Nabi adalah dengan berpuasa. Keutamaan berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnah, puasa adalah perisai. Yang dimaksud dengan perisai ada dua. Di dunia, perisai dari melakukan kemaksiatan. Siapa yang sering berpuasa, maka otomatis dia akan terjauhkan dari maksiat, terutama maksiat terkait dengan syahwat. Oleh karenanya Nabi SAW menyarankan kepada para pemuda yang belum mampu untuk menikah, kata Nabi, fa'alaikum bisiyam, maka hendaknya kalian berpuasa, karena dengan berpuasa fitnah syahwat semakin lemah, maka orang mudah terjauhkan dari maksiat-maksiat. Maka Rasulullah SAW mengatakan as-saumu junnah, puasa adalah perisai, menghalangi orang dari berbagai macam kemaksiatan. Kenapa? Dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menguatkan imannya untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Kemudian dia menjadi junnah, perisai di akhirat, yaitu akan menghalanginya dari masuk neraka jahanam. Keutamaan yang berikutnya, dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu shauman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaum an wajhihi an-nara sab'ina kharifan." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anin nar sab'ina kharifan, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Fi sabilillah, siapa yang berpuasa fi sabilillah? Ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, ketika dia berjihad di jalan Allah, mengangkat pedang untuk melawan musuh-musuh,
dia sempatkan dirinya untuk berpuasa sehingga dia berjihad dalam kondisi berpuasa. Pendapat kedua yang dimaksud dengan fisabilillah yaitu dia berpuasa karena Allah, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tapi benar-benar dia berpuasa fisabilillah karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Satu hari saja dia puasa, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Maka seorang hendaknya sering berpuasa agar semakin terjauhkan dari azab neraka jahanam. Keutamaan puasa yang berikutnya, bahwasanya pahalanya tanpa batas. Dalam suatu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sungguhnya amal ibadah setiap hamba adalah untuknya sendiri kecuali puasa, maka puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin illa shiyam." Setiap amal anak hamba, anak Adam dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Tidak ikut kaidah tersebut. Setiap amal soleh pahalanya antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kata Allah kecuali puasa. Dia keluar dari kaidah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innahu li," puasa adalah untukku, "wa ana ajzi bihi," maka aku yang akan memberi ganjaran. Dan ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa tanpa batas. Dan ada amalan-amalan yang pahalanya tanpa batas. Di antaranya puasa, di antaranya sabar, dan di antaranya memaafkan. Adapun puasa dalilnya yang kita sebutkan ini. Adapun sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang bersabar pahalanya tanpa hisab. Adapun maafkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Kata Allah, kalau ingin balas keburukan boleh, balas keburukan dengan setimpal, tapi siapa yang memaafkan kesalahan tersebut, kemudian dia berbuat kebaikan, maka pahalanya di sisiku, yaitu pahalanya tanpa batas. Maka seorang berusaha untuk berpuasa karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan puasa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sungguhnya di surga ada suatu pintu, di antara 8 pintu surga ada satu pintu namanya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan secara bahasa Arab yaitu orang yang hilang dahaganya. Ya. Yadkhulu minhu shaimun, masuk dari pintu tersebut menuju surga orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhum ahadun ghairuhum. Adapun orang-orang yang tidak berpuasa maka tidak bisa masuk surga lewat pintu tersebut. Yuqalu aina shaimun, maka pada hari kiamat kelak malaikat bertanya, mana orang-orang yang berpuasa? Dicari orang-orang berpuasa tersebut. Fayaqumun, maka mereka pun berdiri, kemudian mereka pun masuk dari pintu tersebut. Fa idza dakhalu, kalau mereka sudah masuk surga lewat pintu tersebut, ughliq, maka ditutup pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun ghairuhum, maka tidak ada lagi yang bisa masuk surga lewat pintu tersebut. Maka ini pintu istimewa yang Allah sediakan di surga bagi orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma." Sungguhnya bagi orang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan yang dia akan berbahagia, bergembira dengan 2 kebahagiaan tersebut. Farhatun inda fitrihi, pertama adalah kebahagiaan, kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan, kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Adapun ketika dia berbuka, otomatis dia akan bahagia. Tadi lapar, tadinya haus, maka dia akan menghilangkan lapar dan dahaganya dengan berbuka. Kemudian juga dengan berbuka dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya sangat mudah dikabulkan ketika sedang berdoa. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, doa shaim la yurad inda fitrihi. Orang yang berpuasa doanya tidak ditolak ketika sedang berbuka. Kemudian di hari kiamat kelak dia akan bahagia, dia gembira. Kenapa? Dia bertemu dengan Allah dengan membawa amal soleh puasa. Betapa banyak orang bertemu dengan Allah dengan membawa kemaksiatan. Tetapi dia bertemu dengan Allah dengan membawa pahala puasa, maka dia patut untuk bergembira pada hari tersebut. Di antara keutamaan berpuasa, maka orang berpuasa
bau mulutnya akan menjadi wangi pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala khalufu famis shaim indallahi yaumal qiyamah atyabu min rihil misik." Sungguh bau mulut orang berpuasa pada hari kiamat kelak lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Minyak kasturi adalah minyak yang paling harum yang diambil dari rusa. Kita tahu rusa dia mengalami seperti ada bulatan di perutnya, ya, kemudian menggumpal darahnya, kemudian akhirnya terlepas dari tubuhnya, kemudian diolah menjadi minyak yang sangat harum, namanya minyak kasturi. Itu minyak yang sangat mahal dan itu minyak yang sangat wangi. Dan kita tahu bahwasanya bau mulut orang berpuasa baunya tidak enak. Karena kosong lambungnya maka keluarlah bau yang tidak enak dari lambungnya tersebut. Namun di sisi Allah pada hari kiamat kelak, maka orang-orang berpuasa akan mengeluarkan bau wangi dari mulut mereka. Sebagian ulama mengatakan karena puasa adalah ibadah rahasia. Seorang berpuasa yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau dia kabarkan kepada orang lain. Kalau dia berpuasa orang tidak tahu dia berpuasa atau tidak, dia ikhlas karena Allah. Maka pada hari kiamat kelak Allah akan menjadikan dia tersohor. Allah akan buat dari mulutnya keluar bau wangi sehingga jadilah dia tersohor di kalangan ahlul mahsyar. Orang-orang di padang mahsyar kenal dia. Kenapa orang ini keluar bau wangi dari mulutnya? Ternyata dia adalah orang yang sering berpuasa ketika di dunia. Maka Allah sohorkan dia, Allah muliakan dengan bau yang sangat wangi keluar dari mulutnya. Kapan? Pada hari kiamat kelak. Di antara keutamaan berpuasa, puasa akan memberi syafaat bagi orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'anu was-siyamu yashfa'an." Sungguhnya puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Yaqulul Qur'an, yaqulus saum. Puasa akan datang pada hari kiamat berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu minat ta'ami wasyahawati bin nahar, fasyaffi'ni fih." Ya Rabbku, sungguhnya di siang hari aku telah mencegahnya dari makanan, minuman dan syahwatnya. Izinkanlah aku untuk beri syafaat kepada hamba-Mu ini. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an juga datang membela sang hamba. Dia berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu minan naum bil lail." Aku buat dia tidak bisa tidur. Kenapa di malam hari dia baca Al-Qur'an, dia baca aku. Fasyafi'ni fih, izinkanlah aku untuk beri syafaat kepadanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayushaffa'ani." Maka keduanya pun akhirnya diberi izin untuk beri syafaat kepada orang yang berpuasa dan orang baca Al-Quran. Apa maksud syafaat? Yaitu untuk mencegah mereka berdua kalau ternyata harus diazab tidak jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang mereka harus masuk surga karena amal soleh mereka, maka kedua amal ini, puasa dan baca Quran, akan mengangkat derajat pelakunya di surga yang lebih tinggi. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanihi. Demikian, maka seorang ketika berpuasa dia menghadirkan berbagai macam keutamaan puasa agar dia benar-benar bisa mewujudkan ihtisaban dalam hatinya sehingga dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu untuk diketahui bahwasanya puasa yang bisa meraih keutamaan-keutamaan yang tadi sudah kita sebutkan adalah puasa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasa yang dipenuhi dengan kemaksiatan, bukan puasa yang dipenuhi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Maka seorang ketika berpuasa hendaknya dia beradab ketika sedang menjalankan ibadah yang agung tersebut. Jika tidak maka puasanya sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash." Betapa banyak orang berpuasa dia tidak meraih dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga semata. Oleh kerana jika seorang berpuasa sebagaimana kata Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Jika kau sedang berpuasa, maka hendaknya matamu juga berpuasa. Jangan melihat yang haram, jangan melihat wanita terbuka auratnya. Wa sam'uka, dan juga hendaknya pendengaranmu juga berpuasa. Maka janganlah kau mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanuka, hendaknya lisanmu juga berpuasa. Jangan kau ghibah, jangan namimah, jangan menuduh yang tidak-tidak, jangan berbicara yang tidak bermanfaat. Bahkan di antara adab berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala yaskhaf wala yajhal." Kalau sedang berpuasa jangan teriak-teriak, jangan berkata-kata kotor, beradab. Kau sedang beribadah dalam ibadah yang agung.
Kalau ada yang mengajak berantem, maka katakan fa inni shaim, sungguhnya aku sedang berpuasa. Ada yang mencela, jangan dibalas dengan celaan. Sungguhnya kita sedang berpuasa. Kita ingin meraih keutamaan puasa. Kemudian di antara bentuk untuk menjaga pahala puasa, jangan menzalimi orang lain. Seorang berpuasa, tapi dia berbuat zalim jalan terus, maka bisa jadi pahala puasanya akan ditransfer kepada orang tersebut yang dia zalimi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dinar wala dirham wala mata." Para sahabat mengatakan orang bangkrut menurut kami itu orang yang sudah amblas, hilang semuanya hartanya, asetnya hilang. Tadinya punya aset, tadi punya dinar, punya dirham, punya harta, punya emas, punya perak, punya aset, hilang semuanya, bangkrut dia. Kata Nabi SAW, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut dari umatku. Bukan dari umat yang lain, dari umatku. "Man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa sadaqah." Orang yang datang pada hari kiamat kelak dengan membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala sedekah. Wa ya'ti wa qad syatama hadza, ternyata di dunia dia pernah mencaci maki si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Wa akala mal hadza, dia pernah memakan harta orang lain, si fulan, ya. Fayu'khadh min hasanatihi fayu'ta min hasanati li hadza, maka diambillah dosa pahalanya, diberikan kepada si fulan, diberikan kepada si fulan, diberikan kepada si fulan. Pahala salatnya, pahala puasanya juga diberikan kepada orang-orang yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, kalau ternyata pahalanya sudah habis, sudah ditransfer, ternyata kezalimannya belum bisa terbayar, ukhidat min sayyi'atihim fatutrah alaihi thumma yutrah finnar, maka dosa-dosa mereka yang diambil, yang dia zalimi, kemudian dipikulkan kepadanya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Maka seorang agar bisa menjaga pahala puasanya, jangan menzalimi orang lain. Al-Imam Syafi'i berkata, "Bi'sazzat ilal ma'ad al-udwanu alal ibad." Seburuk-buruk bekal bertemu Allah pada hari kiamat kelak adalah berbuat zalim kepada orang lain. Jangan zalimi orang lain terkait dengan hartanya, terkait dengan darahnya, dan juga terkait dengan harga dirinya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.